Setiap orang jika ditanya kekayaan apa yang paling mahal harganya dan yang paling disukai, maka hampir pasti mereka akan menjawab uang, mobil, rumah, berlian, perhiasan, dan seterusnya. Jawaban itu tidaklah salah. Memang itu semua sudah umum dipandang sebagai kekayaan. Seseorang disebut kaya dan orang lainnya disebut miskin. Perbedaan itu semata-mata karena kepemilikan harta. Orang disebut kaya jika ia memiliki rumah yang besar, uang yang banyak, mobil yang mewah, serta tabungan yang banyak di bank dan seterusnya. Sebaliknya, orang disebut miskin jika ia tidak memiliki rumah, tidak punya tabungan, tidak punya mobil, dan juga tidak memiliki penghasilan dan tidak memiliki apa-apa. Itulah ciri orang miskin. Sekalipun menurut pandangan sebagian besar orang, anggapan ini benar. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, apakah tidak ada ukuran selain itu? Kita sering dengar, ada juga pandangan yang mengatakan, biar miskin harta asalkan tidak miskin jiwa. Dengan kalimat ini, artinya ada orang yang sekalipun tidak memiliki harta, tapi merasa memiliki jiwa yang luas dan kukuh, lebih disukainya. Sebaliknya, ada orang yang kaya harta benda, tapi sesungguhnya ia miskin. Jika harus memilih, memang yang terbaik adalah menjadi kaya harta sekaligus kaya jiwa. Tapi, jika alternatif ini tidak boleh dipilih, ternyata ada orang yang lebih memilih kaya jiwa daripada kaya harta. Lantas, siapa sesungguhnya orang yang disebut memiliki kekayaan jiwa itu? Sahabat brilian semua, ada seorang pegawai di sebuah kementerian. Ketika memasuki masa pensiun, segera baju korpri dan baju saparinya dicuci dan disetrika. Tatkala pegawai yang tergolong rendah hanya menduduki jabatan di tingkat kabupaten, diundang untuk acara pelepasan pensiun. Baju-baju tersebut dengan ikhlas diserahkan ke kantor dengan maksud agar jika diperlukan bisa dipakai oleh pegawai yang lainnya. Kata dia, setelah pensiun dia tidak akan menggunakan baju seragam itu lagi. Inilah menurut pandangan saya contoh orang yang tergolong kaya jiwa. Sebaliknya dari cerita di atas, sebagai contoh orang yang berjiwa kerdil yang juga disebut miskin jiwa, dapat dicontohkan sebagai kasus berikut. Seorang pejabat, sekian banyak keluarganya dimasukkan ke lembaga yang ia pimpin, sekalipun tidak memenuhi syarat. Ia berpikir, daripada diisi orang lain, apa salahnya diisi keluarganya sendiri? Bahkan, saudara dekatnya diberi fasilitas untuk pengadaan semua kebutuhan kantor. Itu dilakukan dengan alasan efisiensi dan agar cepat. Kasus seperti ini sederhana dan aneh, tapi gampang sekali ditemui di mana-mana. Inilah gambaran orang yang hanya sebatas mementingkan dirinya sendiri dan abai terhadap orang lain. Satu sisi dia menjadi kaya, dihormati keluarganya dan diperjuangkannya. Tapi sesungguhnya dia hanya memiliki aku kecil sebatas keluarganya, belum meraih aku besar, yaitu masyarakatnya. Orang yang kaya jiwa adalah orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri, berani menghadapi tantangan hidup, ikhlas, sabar, dan mampu membagikan kasih sayangnya kepada semua. Ia tidak takut miskin dan tidak takut pula kehilangan harta maupun jabatannya. Yang ditakutkan adalah jika keberadaannya tidak memberi manfaat bagi orang lain. Tidak lain adalah orang yang tidak menyandang sifat yang dimiliki oleh orang yang berjiwa besar itu. Sehingga sekalipun hartanya melimpah, jika dia bakhil, pelit terhadap yang lain, maka harta yang dikumpulkan dengan susah payah akhirnya juga tidak memberi manfaat pada siapa saja, termasuk kepada dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab.